Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Lombok Timur beserta jajarannya yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, marilah kita panjatkan rasa puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Rapat Kerja Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Lombok Timur hari ini Rabu tanggal 7 Juli tahun 2021. Pembacaan ayat suci Al-Quran Karim kepada Ustaz Haji Awaludin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروا كما Sadaqallahul-azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Allah
menuju kembali. Berikutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Haji Sudunung disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yang kami hormati, pengurus ikatan haji tingkat nasional diikuti dengan pembentukan pengurus di tingkat provinsi, kabupaten, dan sampai kecamatan. Demikian pula Ikatan Penyelenggara Haji Indonesia Kabupaten Lombok Timur pada periode 2020 dan 2025 telah mengawali kiprahnya setelah dilantik pada tanggal 20 September 2020 yang lalu, langsung mengadakan kegiatan dan menetapkan kegiatan yang jangka pendek sekali, yaitu melaksanakan atau mendorong terbentuknya pengurus Ikatan Persaudaraan Haji cabang Kecamatan Kabupaten Lombok Timur. Kemudian bapak-bapak kepala urusan agama, karena juga terlibat di situ sebagai pembina di kecamatan sebanyak 21 orang, sehingga jumlah peserta rakerda pada ini berjumlah 110 orang. Kemudian narasumber berasal dari yang pertama Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, nanti yang akan banyak memberikan kita tentang masalah-masalah haji dan umrah. Kemudian juga Kabid Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama akan berbicara tentang haji juga, tapi lebih teknis. Kemudian yang ketiga, Bapak Ketua Pengurus Wilayah IKHI Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melengkapi referensi kita nanti dalam berrakerda pada hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imaini bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli mahati wa nafsin bi adadi kulli ma'lumillah. Bapak Bupati Lombok Timur, kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan umur panjang, sehat walafiat, dan selalu dalam pemeliharaan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, yang saya hormati Bapak Ketua IKHI Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati pengurus IKHI Kabupaten Lombok Timur, Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz Kabupaten Lombok Timur, singkatnya hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tiada terhingga, sehingga di pagi yang cerah dan berbahagia ini kita bersama-sama hadir dalam rangka musyawarah kerja pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Lombok sebagai amal ibadah kita yang langsung diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, 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 dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang pertama, yang juga mengulangi ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur yang telah luar biasa mendukung program IPHI dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih yang kedua sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur juga yang sudah mendukung kegiatan Rakerda IPHI Kabupaten Lombok Timur ini, terutama sarana prasarana tempat yang sudah luar biasa kami dibantu oleh beliau. Yang tidak kalah pentingnya itu ucapan terima kasih saya kepada seluruh pengurus IPHI Kabupaten Lombok Timur. Kalau istilah usia boleh boros, tapi semangat tetap irit. Artinya usia daripada pengurus IPHI Kabupaten Lombok Timur ini mungkin 90% senja, tetapi semangatnya kalah 25 tahun. Luar biasa. Mudah-mudahan semua ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadah kita. Amin. Yang kedua, pengurus IPHI Kabupaten Lombok Timur sudah 2 tahun ini ikut bersedih ya. Karena sudah 2 tahun ini kebijakan pemerintah Arab Saudi tidak memberangkatkan, tidak menerima jamaah haji dari luar. Harapan kami kepada kita semua, terutama pengurus IPHI baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan, marilah kita suarakan. Nanti akan disampaikan oleh Pak Kanwil dan Ibu Kabid Hajah ya. Karena kabid kita perempuan ya kabid hajah ya, supaya mutabakoh ya Pak Ustaz ya. Kalau kita bilang Ibu Kabid Haji kan tidak cocok ya. Ibu Kabid Hajah nanti akan banyak menyampaikan tentang kebijakan pemerintah terkait dengan pembatalan haji. Kami sangat bersedih. Sekali lagi nanti harapan kami kepada seluruh pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Lombok Timur dan kecamatan sekaligus bapak-bapak KUA, ketika ada event baik itu event seremonial di masyarakat maupun pernikahan, ya kami titip pesan supaya disampaikanlah ya pengodoklah atau trauma healing kalau bahasa gempa dahulu, supaya masyarakat kita bisa tenang, bisa bersabarlah dengan kondisi saat ini. Yang terakhir saya sampaikan, Pak Bupati, kami dari IPHI Kabupaten Lombok Timur punya angan-angan dan impian. Impian dan angan-angan itu terkadang bisa terwujud, kadang juga bisa tidak. Tapi lebih banyak terwujud pengalaman saya ya. Contoh kecil dulu yang mengimpikan dan mengangan-angankan musola yang ada di samping gedung ini. Dulu musola kita kecil, tidak layaklah dipakai oleh tidak layaklah bertempat di Kementerian Agama. Lalu dia punya impian dan angan-angan. Impian itu dia sampaikan kepada teman-teman, dan itu setelah impian itu dia sampaikan, ya kita musyawarah akhirnya bisa terwujud. Ya termasuk ini juga aula ini sebelum dia tinggalkan dulu sangat kumuh. Dia juga punya impian dan angan-angan supaya aula ini bisa cantik. Nah begitu dia masuk di sini sekarang sudah cantik molek. Itu berkat Pak Kepala Kantor Agama yang baru, luar biasa. Nah impian yang kami inginkan di IPHI Kabupaten Lombok Timur ini, yang pertama adalah kami ingin punya kantor yang tetap, Pak Bupati. Kalau ini kayaknya sementara ya. Misalnya nanti ketika Bapak sudah berakhir masa jabatan Bapak, bisa saja alasan pimpinan lain, oh ini mau ditempati, akhirnya kami nanti ya nggak tahu akan lari kemana. Tapi kalau kita sudah punya kantor baru, kantor yang tetap, seperti kantor kita yang berada di tingkat provinsi, masya Allah luar biasa megahnya, itu tepatnya di Islamic Center, luar biasa. Tapi belum ditempati karena masih gedung kantor lama itu masih ada sewanya tinggal 6 bulan, sehingga mungkin belum ditempati. Harapan kami seperti itu Pak Bupati, mudah-mudahan itu impian dan angan-angan kami bisa terwujud pada masa-masa yang akan datang. Yang kedua, impian kami Pak Bupati, IPHI Lombok Timur itu kami ingin mandiri ya. Tidak ketergantungan pada pemerintah daerah, terutama pada
anggarannya. Itu bisa terwujud kalau IPHI Lombok Timur ada semacam usaha, baik usaha perdagangan maupun usaha pertanian dan peternakan. Jadi kalau kami sudah punya semacam sumber anggaran, ya kami tidak perlu minta nanti kepada Pak Bupati. Tapi kalau untuk saat ini malah ya kami sangat mengharapkan ya. Apalagi misalnya nanti dari Pak Kemenak Kabupaten Lombok Timur bisa menganggarkan melalui Ibu Kabid Hajah misalnya, supaya program kita untuk mengemban misi kemasyarakatan ini bisa terlaksana. Kalau misalnya di bidang perdagangan kita punya kader-kader muda di IPHI itu, antara lain misalnya Pak Makinuddin itu S2 ekonomi, bisa kita manfaatkan, potensi sangat luar biasa untuk mengembangkan wirausaha di IPHI ini. Jadi ketika kita sudah punya sumber anggaran, sumber pendapatan, ya, jadi kita tidak perlu lagi ya Pak John ya untuk meminta kepada Bupati. Lebih-lebih nanti ketika beliau sudah berakhir masa jabatannya. Untung misalnya kalau pengganti beliau itu peduli sama kita, IPHI, tapi kalau tidak, ya, kita tidak mau IPHI itu wujuduhu keadaan ini. Harus kita tetap eksis sesuai dengan semangat yang tadi. Umur boleh boros, tetapi semangat harus seirit mungkin. Itu yang kita harapkan. Selanjutnya, sambutan Bupati Lombok Timur sekaligus membuka acara rapat kerja daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Lombok Timur kepada Bapak Haji Muhammad Sukiman Azmi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin tamu para undangan yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, sampai dengan kita umatnya sekalian hingga akhir zaman. Impian Ketua IPHI Kabupaten Lombok Timur, izinkan saya menyampaikan informasi yang kita hadapi pada saat ini di Kabupaten Lombok Timur kaitannya dengan musibah. Kita didera musibah ini sampai dengan hari ini. Di Lombok Timur yang sudah terkonfirmasi itu sebanyak 1.679 orang. Dibandingkan jumlah penduduk kita yang 1,3 sebetulnya relatif cukup sedikit. Jadi pembantu 2 orang, sopir 2 orang, ajudan 2 orang selama 11 hari di rumah sakit. Yang sembuh itu 1.619 orang. Yang meninggal sampai dengan hari kemarin 49 orang. Dan alhamdulillah hari ini masih dirawat tinggal 12 orang. Kabupaten-kabupaten yang lain di atas 50, kita 12 orang. Lombok Utara 13 orang, Lombok Tengah 17 orang. Itu yang relatif sedikit yang terkonfirmasi. Tapi alhamdulillah, meskipun begitu banyak masyarakat kita yang berjualan dari Lombok Timur sampai di pasar-pasar yang ada di Lombok Tengah dan Lombok Barat, alhamdulillah mereka tidak membawa virus ke Kabupaten Lombok Timur. Semua itu terjadi bukan karena bupatinya keras, bukan karena dokternya tanggap, cerdas atau bagus. Semua itu karena kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengikuti rapat kerja daerah IPHI
Dari sekian banyak kabupaten kota di provinsi NTB, baru 2 yang sudah melaksanakan rapat kerja. Pertama Kabupaten Lombok Utara, dan yang kedua adalah Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah, sudah 9 pengurus IPI kabupaten yang terbentuk, kecuali 1 Kabupaten Sumbawa. Minggu yang lalu kami ke Sumbawa bertemu dengan Pak Bupati, sedang disusun kepengurusannya, dan insya Allah minggu ini mungkin sudah kita terima. Ketika kita SK-kan dia, insya Allah pengurus wilayah provinsi NTB ini akan melaksanakan rapat kerja wilayah pada bulan Juli ini, insya Allah di Mataram, oleh organisasi yang istimewa. Mengapa dikatakan istimewa? Untuk menjadi anggota saja syaratnya harus pernah ke luar negeri. Syaratnya apalagi harus punya paspor. Mungkin juga syaratnya harus pernah naik pesawat terbang. Tanpa itu, sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, tidak diperkenankan menjadi anggota, apalagi pengurus IPI. Nah, oleh karena itu kita berbahagia, berbangga Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir di sini, pengurus-pengurus IPI, kecamatan, kabupaten dan provinsi, sudah diberikan kesempatan oleh Allah, sudah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, rukun Islam yang terakhir bagi yang mampu. Usia 64 boleh, silakan, tapi semangat 46 insya Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pesan saya ketika kita melaksanakan pusda ini, pertama, mari kita laksanakan mantap organisasi. Nampaknya IPI Kabupaten Lombok Timur baru sampai tingkat kecamatan, padahal potensi haji kita ini justru ada di desa-desa. Oleh karena itu silakan dibentuk Pak Ketua kecamatan, membentuk ketua IPI tiap desa, sehingga benar-benar sosialisasi tentang program kerja IPI itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang diimpikan oleh Pak Ketua tadi, terutama sekali yang ketiga, itu bisa diwujudkan dengan catatannya panjang. Coba pegang ke tanah 2 hektar, kata Pak Ketua. Ya, pegang kita tanah 2 hektar yang tidak jauh-jauh dari kota ini, tapi yang relatif cukup murah. Di 2 hektar itu kita bisa melaksanakan praktek manasik haji sesuai dengan kondisi faktanya yang ada di Mekah itu. Coba kalau 2 hektar mungkin cukup. Dedek beli banget Pak, beli kebun, beli raung si muda-muda, nah itu 2 hektar. Apa yang Bapak impikan tadi, manasikul haji bisa kita laksanakan di situ. Bisa jadi ada TPI, TPI, SMA, SS, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah juga bisa di situ sebagai lembaga pendidikan yang dikelola oleh IPI. Bahkan kalau bisa nanti ada perguruan tingginya kalau bisa. Ya. Tapi paling tidak adalah di lahan 2 hektar itu minimal ada tempat kita praktek manasik haji, dan itu membawa aspek finansial, aspek ekonomis. Berapa banyak sekolah kita ini kalau kita misalnya mereka ingin praktek manasik haji hanya itu tempatnya, mereka akan datang, bisa digilir dia. Kenapa ini perlu Bapak Ibu sekalian? Di zaman ini zaman akhir. Gara-gara Covid ini sekarang 548 ulama tewas akibat Covid. Sampai dengan hari kemarin 584. Dan itu ulama bukan kelas ulama kampung, ulama level yang punya jamaah, punya pondok pesantren, yang didengar pengajiannya oleh masyarakat, didatangi oleh masyarakat selama kurun Covid 1,5 tahun ini 584. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. لا تجعل اللهم فينا لا منا لا معنا لما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم حرسنا بعينك التي لا تنام واكلفنا بكنفك الذي لا يرام برحمتك يا ذا الجلال